Yayasan Pusat ya, Pusat Film Indonesia. Dan terakhir Mbak Dela dari channel Hook. Silakan. Tepuk tangan pada para narasumber. Kita akan berusaha mengurai pertanyaan yang kusut tadi itu. Kalau perkenalan boleh, mungkin saya berusaha betul. Untuk perkenalan mungkin jadinya takut kurang lengkap, mau ada yang mau disampaikan untuk singkat masing-masing. Udah cukup ya? Oke. Ya, tadi kayaknya kita mulai dari ini. Mbak Kiki ini adalah dari Yayasan Pusat Film Indonesia. Itu bisa dijelaskan sedikit tentang job desk yayasan itu, coba. Iya, selamat sore. Yayasan Pusat Film Indonesia ada karena kepedulian terhadap keberadaan film Indonesia. Jadi film Indonesia terutama sebelum tahun 2000, mungkin 2010, itu materinya seluloid kebanyakan, dan seperti yang mungkin teman-teman udah tahu, materi itu sebagian besar disimpan di Cinematheque Indonesia. Waktu itu pendirinya melihat kondisi Cinematheque Indonesia sangat tidak ideal, jadi ada kekhawatiran bagaimana film itu nanti bisa diakses gitu, terutama karena sama sekali tidak ada data, misalnya apakah film itu masih ada apa enggak, di Cinematheque ada apa enggak, atau di luar Cinematheque ada atau enggak. Jadi yayasan itu berdiri sebenarnya ingin mempertahankan keberadaan film-film Indonesia, terutama yang seluloid. Langkah yang dilakukan dengan segala keterbatasannya adalah dengan mengalih mediakan film-film itu ke format yang memang sekarang lebih populer dipakai, karena sekarang mayoritas bukan mayoritas, kayak semua bioskop di Indonesia sudah menggunakan format DCP, sementara film-film itu banyak yang masih belum ada bentuk digitalnya. Jadi sebenarnya itulah kenapa ada Yayasan Pusat Film Indonesia. Ya, terima kasih atas sumbangsihnya, tentu saja. Ini kita mungkin bisa ngobrol banyak sebenarnya tentang bagaimana usaha preservasi, usaha pelestarian film-film Indonesia materinya. Tapi sekarang kita akan fokus lebih ke bagaimana mengaksesnya ya. Mungkin kebetulan Mbak Kiki sudah menyiapkan materi sedikit data untuk memberikan kita gambaran besar tentang situasi judul-judul film Indonesia itu ada di mana, kondisinya seperti apa, itu mungkin bisa diceritakan dari Mbak Kiki. Boleh, suruh yang satu. Boleh, slide-nya. Sambil. Oke. Ya, silakan Mbak Kiki. Iya, ini sebenarnya coret-coretan singkat saya tadi sore. Ada data yang sangat belum valid. Sejauh ini kalau dari film Indonesia ORID, saya menghitung sejak tahun 26 sampai dengan 2018 ada 3.681 judul film yang diproduksi dan diedarkan. Walaupun kita tahu juga, Lisa tahu banget bahwa di tahun sebelum tahun 70 tadi, kalau menurut Lisa, film-film itu juga tanda tanya gitu. Ada film yang bahkan Lutung Kasarung kita nggak pernah tahu seperti ada di mana gitu, keberadaannya seperti apa. Mungkin cuman Lutung Kasarung belum pernah ada sih ya. Itu film yang dikenal, itu film pertama yang dibuat di Hindia Belanda ya? Kalau di film Indonesia ORID itu film itu yang tercatat sebagai itu ya? Film pertama yang dibuat di Hindia Belanda, tapi film diduga film pertama yang dibuat oleh orang pribumi. Oh, oke. Hitungannya dari Sebelumnya udah ada film. siap. Politik pribumi berarti. Oke. Silakan Mbak Kiki. Tahun 2014 Yayasan Pusat Film Indonesia memetakan koleksi yang ada di Cinematheque. Waktu itu kami cuma menemukan 622, berarti cuma 1/5 dari seluruh film Indonesia.
Dan koleksi Cinematheque itu yang paling baru adalah tahun 2012, tapi cuma 2 film. Kalau nggak salah tahun 2012 itu ada 88 film, hanya 2 yang ada di Cinematheque. Nah, saya mengalokasikan yang warna hijau itu 2012 sampai 2018. Saya berpikir positif, film-film itu disimpan oleh produsernya, pemilik film. Jadi ini hitungnya berdasarkan dari jumlah produksi kurun waktu segitu, kira-kira. Kira-kira. Yang disimpan. Karena ini kan kelihatannya karena yang warna hijau itu formatnya sudah bukan seluloid lagi, tapi sudah digital. Dan Cinematheque hanya menyimpan seluloid, dia tidak menyimpan format DCP. Baru-baru ini kami bertemu dengan mantan pengusaha bioskop keliling. Ya, Dia namanya punya, sampai masuk sendiri dalam grafik ini. sebenarnya ada beberapa, ada 2 minimal yang seperti Pak Mukhlis, pengusaha bioskop keliling. Angka di situ jadi signifikan karena dari sekitar 100 judul film yang dia koleksi, ada 22 yang tidak ada di Cinematheque Indonesia. Kemudian yang paling besar itu kue yang warna merah, Yang tanda tanya. yang tanda tanya, ya saya asumsikan ada di, saya tahu lah Fest setidaknya memiliki akses ke 300 film, ke 300 judul. Kemudian Becang Film ini sama dengan Pak Mukhlis, dia mantan pengusaha layar tancap, dia punya ratusan tapi kita belum konsolidasi data. Oke. Apakah ada yang unik atau print dari apa yang ada di Cinematheque ataupun yang ada di Inter Pratama Studio. Inter Pratama Studio mayoritas menyimpan negatif. Kemudian juga ada di Malang museum Oh, itu. Old Indonesian Cinema Museum. Ya, saya pernah karena itu 16 mili ya rata-rata. 35. 35 ada juga. Iya. Oke. Mayoritas fiksi, tapi saya lihat juga ada beberapa dokumenter. Sama dari mereka juga belum konsolidasi data. Ada berapa yang unik gitu. Iya, tadi kita ngobrol juga dengan pihak HUK. Mungkin nanti kita juga pengen tahu gitu, ada berapa film Indonesia yang bisa diakses di HUK. Lanjut ke ininya. Mungkin kita butuh yang ini, Pak. Ini kayaknya kita tentang akses publik. Ini kita perlu dapat gambaran sedikit kalau dari Yayasan YPFI. Maksudnya yang terakses publik itu gimana, akses terbatas itu gimana? Ini 40 judul, 160 judul ini angka yang mana? Ya, ini sebenarnya Yayasan bekerja sama dengan PT Pusat Film Indonesia. Mereka punya website. Jadi dari film-film yang didigitize oleh Yayasan Pusat Film Indonesia, mereka memintakan izin untuk diputar secara online. Sejauh ini dari 200 judul yang sudah didigitize, baru 40 judul yang kita dapat rights-nya. Rights-nya ada di YPFI-nya. Tapi rights online, dan itu online, tidak eksklusif. Jadi ya siap pun juga bisa sebenarnya minta rights dari 40 judul ini gitu. 40 judul ini dari kira-kira 10 PH. Nah, ini teman-teman di sini bisa lihat dari 200 judul ini aja yang sudah terselamatkan oleh YPFI. Itu kemudian masih ada lagi dibagi menjadi akses, ada yang bisa diakses publik, ada yang akses terbatas. Itu kenapa kok bisa aksesnya beda-beda? Kayaknya memang tergantung pemiliknya gitu ya. Sementara di sisi lain di penonton mungkin masih belum ada kesadaran yang cukup tentang hak cipta. Mungkin Mbak Dela bisa berbagi cerita juga tentang secara umum pengalamannya HUK memasarkan film Indonesia gimana, sama acquiring rights-nya gimana. Ya, silakan. Waktunya. Saya Dela dari HUK. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, HUK itu layanan streaming untuk bisa nonton film Indonesia maupun film-film Hollywood, tapi ini layanannya berbayar ya. HUK ini dari layanan berbayar karena premium service, karena kita juga bayar licensing rights secara legal ke produser filmnya. HUK-nya itu sendiri di Indonesia ada dari April 2016.
saya sendiri join Hook dari bulan Mei 2015. Jadi ikut nyiapin kontraknya, ketemu sama movie producer dan lain-lain. Sekarang udah 3 tahun ya dari 2015. Waktu pas pertama-tama Hook ada, mesti jelasin satu-satu ke produser. Kita perlu digital rights untuk digital and online streaming rights untuk ditayangkan di servisnya kita. Saat itu nggak semua ngerti gitu ya. Kalau untuk major studios mereka paham gitu, kayak waktu itu MVP udah sering ngobrol sama Netflix, terus kayak MD apa segala macam mereka ngerti. Tapi untuk ngejelasin ke independent producer satu-satu mereka juga bingung. Biasanya mereka cuma ngerti habis bikin film ditayangin di teater, habis itu di cable dan free to air. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ada value yang cukup besar gitu untuk secara content life cycle, yaitu untuk di digitalnya gitu sih. Cuma memang waktu pas ini mengenai apa Mas tadi, sorry pertanyaannya saya lupa sampai Pengalaman dia ini dapat film Indonesia. ya tentang meng-acquire film Indonesia tadi secara umum sudah terjawab ya, bahwa Tadi kita juga waktu awal-awal sempat ngobrol sama Laves, mungkin nambahin dikit. Waktu pertama kali ngobrol sama 13 Entertainment sama Manoj sama Laves, di avail listnya mereka ada sekitar 800 judul film. Tapi memang mereka lakukan restorasi nggak bisa terlalu cepat karena film-filmnya tuh udah agak lama. Jadi dalam sebulan mereka hanya bisa beberapa film aja. kondisi Jadi makanya- filmnya juga itu ya. Iya, mereka harus clean up scene by scene. Saya sempat ke kantornya berapa kali waktu pas kita pertama-tama deal sama mereka. Jadi pekerjaannya cukup detail dan lama. Sampai kita juga request kalau bisa film yang ini diduluin deh restorasinya. Karena terbukti film-film lama yang udah direstorasi, udah di digital remaster kayak AADC 1 itu banyak sekali yang nonton. Dulu waktu pas 2015 pertengahan kan AADC 2 lagi produksi, makanya saya bilang sebelum AADC 2 mumpung hype-nya lagi naik, pemanasan. bisa nggak AADC 1-nya buruan ya restorasinya. Jadi waktu tahun 2015 kendalanya banyak banget, tapi sekarang orang-orang udah mulai pada aware, jadi nggak sesusah 3 tahun lalu ya. Oke. Mulai pada awareness ini jadinya kayaknya mungkin sedikit gambaran ya, bahwa ternyata dari dua front itu juga sama-sama masih awam ya soal rights rasanya. Bahwa dari sisi pembuatnya juga kadang-kadang setelah bikin ya udah dilepas gitu filmnya. Entah dilepas, entah dilupakan bahkan gitu. Jadi kayak dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya mungkin haknya harusnya masih di dia. Itu kami di Kinoforum juga sering menemui kasus itu ya. Ketika kita mau muter film Indonesia yang lama-lama terutama, itu melacak yang punya siapa itu susah sekali kadang-kadang. Kadang-kadang ada film yang udah saya jual ke sini, ditanya ke sana, nggak juga. Ada yang sudah ternyata kontraknya kadaluarsa, tapi setelah kontraknya kadaluarsa juga nggak dibilang kalau udah kadaluarsa terus langsung otomatis kembali atau kemana. Jadi ribet banget kalau mau nonton film. Padahal dari sisi sudut pandang penonton ya, kita coba ingin nonton film bagus aja gitu. Dan kalau bisa, nah di front lain, yaitu dari sisi penonton, ya ini kayaknya udah pesan sponsor ya. Ya untuk lebih sadar hak kita bahwa bikin film tuh nggak gratis, tentu saja. Jadi kalau di download saja ya alangkah baiknya tidak, untuk tidak sekedar download aja gitu. Tadi nyambung Mbak Kiki tadi sempat nanya juga ke Mbak Dela. Nah, ini kayaknya ke Mbak Dela nih. Oh. Jumlah film yang ada di Hook-nya ada berapa ya Indonesia kira-kira? Paling enggak sampai sekarang ada sekitar 1.500. 1.500. Iya. Oke, Karena kita 1.500 license dari semua major studios maupun studio yang lebih kecil, kita bilangnya boutique studios yang punya title kurang dari 50, kita sebut boutique studios. Kita buy out library semua kayak MD, mereka punya sekitar 100, kita ambil semua. MVP dari tahun 60-an itu ada sekian ratus, saya lupa 600 atau Saya berapa. baru mau nanya kurun waktunya, berarti tahun 60-an juga ada film-filmnya. 60-an akhir atau 70-an awal tuh ada. Jadi Warkop Oke. awal-awal ada di mereka juga. Benyamin, saya lupa Benyamin judulnya apa, juga dari mereka dapatnya. Namanya dulu masih Parkit Film kalau nggak salah Market, ya, oh Parkit ya MVP ya. Oh, jadi bukan MVP tapi Tapi punyanya keluarga Pak itu ya. Ram zaman Ram dulu sama- tuh rights-nya di MVP ya. Oke.
itu, tapi seingat saya mereka juga punya channel sendiri, nonton.com itu. Ada nonton.com. Itu pembagian rights-nya gimana? Kita license juga dari MVP semuanya. Oh. Jadi waktu pas kita baru join, kita mungkin ambil sekitar 8.000 hours of content. Mereka sih punya sinetron juga kan banyak. Nggak apa-apa, kita kita secure sepaket beberapa gitu ya? top titles-nya as exclusively yang hanya tayang di Hook, tapi yang non eksklusif kita sharing sama nonton.com. Performance-nya untuk film-film Indonesia bagus ya? Bagus sekali. Ceritakan dong Mbak yang tadi yang DJ. Oh iya. Kalau keseluruhan dari Hook-nya sendiri, film Indonesia tuh 55-60% dari traffic. 40% sisanya tuh Hollywood. Dan Hollywoodnya tuh strong title seperti Supergirl, Flash, DC Legends of Tomorrow, dan pokoknya yang lain-lain. film-film yang memang niatnya blockbuster. Iya. Itu sekitar 40%-an, dan itu semuanya TV series yang kebanyakan laku. Kalau film Indonesia seperti ADC 1, 2, Gali dan Ratna, terus Dear Nathan, terus apa lagi ya? Hampir semua title-title yang besar itu pasti jalan di Hook. Cuma yang menarik adalah kayak contoh MD, kita buy out library mereka semua. Filmnya MD salah satu yang paling besar tuh Habibie Ainun dan Rudy Habibie kan. Terus ada film-film yang seperti Beauty and the Beast, terus Security Ugal-ugalan dan lain-lain yang ya? Sebenarnya itu cuma kalau di bioskop cuma Berapa beberapa hari? ratus ribu, ya mungkin 1 minggu dan lain-lain. Tapi ternyata di Hook yang ditonton paling banyak justru movie-movie orang yang nggak sempat nonton di bioskop. Jadi mungkin mereka kalau Rudy Habibie Ainun mereka udah nonton di bioskop. Jadi pas mereka datang ke Hook, yang mereka nonton adalah film-film yang Belum justru sempat mereka dulu mau nonton di bioskop, terus udah keburu turun gitu, terus catching up-nya di Hook. Nah itu menarik sekali. Itu kayaknya sudah mulai ada kesadaran ke arah sana berarti ya. Iya. Dan mungkin outlooknya juga udah lebih beragam ya, bukan cuma semua harus kejar ke bioskop gitu. Nah ini mungkin Mbak Lisa juga bisa berbagi pengalaman dulu securing rights itu gimana? Tentang yang disebut tadi tentang rezim legal ini secara umum. Kalau saya karena pekerjaan saya berbeda dari Kiki dan Della, saya berangkat sebenarnya lebih dari jalur akademis. Saya sekolah mengenai preservasi dan preservasi dan kuratorial film. Jadi salah satu mata kuliah saya waktu itu adalah tentang legal aspects of film preservation gitu. Nah, karena itu hari ini saya akan bicara khusus mengenai film-film lama ya. Saya nggak akan membahas film-film yang baru. Dan kalau di dalam dunia pelestarian film itu pada saat kita memutuskan satu film itu akan dikoleksi, itu memang langsung 2 jalur tuh kegiatannya. Yang pertama melihat aspek-aspek material, artinya kondisi barangnya apa saja yang ada, generasinya apa, medianya apa, lalu kondisinya kayak apa, itu fisiknya. Nah, secara paralel harus ada right clearance. Tapi right clearance kalau dalam pelestarian film ini bukan right clearance pertama-tama untuk diputar dulu, tapi pertama-tama untuk disimpan. Karena biar gimana pun yang namanya nyimpen itu kan selalu ada resiko gitu, dan pihak yang menyimpan itu dia harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap orang yang menitipkan filmnya. Di seluruh dunia kalau yang dinamakan arsip film itu kebanyakan memang milik publik, jadi bukan milik swasta gitu ya. Kalau misalnya kita mengenal library-nya Warner Bros gitu atau MGM, itu kan library swasta, artinya mereka menyimpan film-film yang memang mereka produksi atau mereka beli license-nya gitu. Sementara arsip publik itu dia menerima titipan sebenarnya dari para pemilik film yang tidak mau menyimpan filmnya di library swasta. Karena macam-macam alasan, bisa karena dia memang kepengen filmnya diakses oleh publik seluas-luasnya, jadi tidak melalui jalur perdagangan ya, jalur komersil, atau dia memang membuat jenis-jenis film yang nggak cocok ditayangkan di jalur komersial gitu. Di Indonesia barangkali jenis film seperti ini jarang, tapi ada. Kayak misalnya
sebagian besar sutradara kita di Indonesia, baik zaman dulu maupun zaman sekarang, itu memulai karirnya dari bikin film pendek. Nah, film-film pendek ini jarang sekali ditayangkan di bioskop secara komersial gitu. Dia jalurnya itu lebih ke festival film atau museum, galeri, dan seterusnya. Nah, memang kebanyakan jadinya film yang diarsipkan atau dilestarikan oleh arsip publik itu biasanya dari jenis-jenis yang seperti ini. Dan karena itu ininya tertentu juga, kondisi-kondisinya tertentu juga gitu, karena film-film yang memang dibuat untuk tujuan eksplorasi artistik itu tantangan mediumnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi kalau ada mungkin beberapa di antara kawan-kawan di sini lebih mengerti produksi film daripada saya ya, tapi kurang lebih begini, film-film yang komersial itu ada standarnya pada saat diproduksi, harus pakai medium seperti apa, outputnya harus kayak apa. Nah, kalau film-film eksperimental nggak ada standarnya gitu, artinya pada zaman sekarang pun kalau misalnya kamu pengen bikin film pakai medium film misalnya dan outputnya itu pakai medium film bisa juga gitu. Dan ini bayangkan bahwa film-film eksperimental ini terjadi dalam gradasi yang sangat macam-macam gitu ya bentuknya. Nah, karena itu film-film seperti ini tentu kondisi-kondisi pemutarannya itu juga beda gitu. Nah, sekarang kita balik ke ngomongin soal rezim legalnya ya. Jadi bahkan pada arsip-arsip publik sekalipun ada tuh konsep konsep legal rights atau karena dia statusnya dititipkan gitu. Jadi bahasanya kalau dalam bahasa Inggris itu mirip kayak hak asuh anak gitu, custodian right. Jadi arsip-arsip publik itu biasanya tidak mempunyai license kayak HOK atau PT Pusat Film Indonesia gitu, karena kalau ini kan kesepakatan komersial. Nah, kesepakatan publiknya itu biasanya custodian right gitu. Jadi saya menitipkan film saya ke satu arsip publik. Arsip publik ini dirinci apa saja yang boleh dia lakukan gitu. Makanya kayak kalau kita pergi ke websitenya Library of Congress atau iFilm Museum gitu di Belanda, itu ada film-film yang di database-nya kita bisa lihat ini ada judul ini, nanti ada tuh keterangannya, yang ini bisa ditonton online, yang ini hanya bisa ditonton di museumnya, yang ini sama sekali tidak bisa ditonton gitu, atau hanya untuk tujuan penelitian kayak gitu. Nah, bayangkan setiap judul itu punya syarat dan ketentuannya masing-masing. Jadi kamu bayangin kalau kamu kerja di arsip film atau library seperti yang ada di film-film komersial atau di institusi seperti Kinoforum gini, setiap bulan itu secara rutin kita akan ada tuh minggu-minggu tertentu yang kita berurusan dengan masing-masing orang yang ngasih kita izin gitu untuk muter. Dan dalam rezim hak cipta misalnya itu ada terminologi yang sangat spesifik gitu, kayak tadi Mbak Dela ngomongin digital right kan, ada lagi yang cinema right, ada yang free to air, ada yang cable gitu ya. Ini bedanya apa aja tuh nanti? Kalau terminologi komersil berarti cinema right udah jelas ya, itu siapa yang berhak ngebawa film itu ke bioskop gitu kan. Kalau di Indonesia, karena kita nggak punya jalur distributor, dulu sempat ada sampai tahun 80-an ya. 80-an akhir kayaknya. 80-an, abis itu hilang, film Indonesia menghilang dari bioskop juga, jadi posisi distributor ini ya kalaupun ada kecil-kecil lah, lebih dipegang oleh importir gitu. Nah, tugasnya distributor film ini ya gitu untuk memastikan bahwa film-film ini selama daur hidup komersilnya itu dia bisa mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya melalui kanal-kanal yang beda-beda ini. Ada yang lewat bioskop, ada yang lewat TV berbayar, ada yang lewat TV free to air atau tidak berbayar. Lalu sekarang perkembangan terbaru ada lewat kanal digital gitu kan, streaming. Nah,
film-film di bagaimana caranya misalnya mengakses film-film yang katakanlah gini, kalau diomongin kayak seolah-olah gampang gitu ya. Wah, ada right ini, tapi kalau ngurusinnya tuh hari ke hari tuh ribet banget, swear. Karena setiap film, apalagi dalam kondisi di Indonesia, film-film yang udah tua dalam tanda kutip, dan kalau saya bilang tua itu ya paling umurnya 10 tahunan gitu ya. Itu pun udah banyak yang nggak keurus. Nggak keurusnya kenapa? Karena masa hidupnya perusahaan film di Indonesia tuh juga pendek-pendek gitu, nggak semuanya panjang. Kalau tadi disebutin major studios ya, ini aja udah syukur banget ya hari ini kita udah bisa bilang di Indonesia ada major studios gitu. 10 tahun yang lalu nggak ada gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang nonton catatan akhir sekolah di dalam seri program bulan ini, perusahaan yang bikin film ini aja misalnya gitu udah nggak ada lagi gitu. Jadi kita itu programmer kalau mau ngurus muter catatan akhir sekolah itu usahanya luar biasa gitu. Dan itu hanya menyebut satu judul aja gitu. Bayangkan kalau dalam satu program bisa ada puluhan film yang panjang dan yang pendek gitu. Nah tapi apakah hak publik itu cuma terbatas pada hak komersilnya saja? Tidak. Sebetulnya tidak, karena untungnya film itu selain dianggap komoditas komersil, tapi dia juga di seluruh dunia diakui sebagai karya kebudayaan, karya seni budaya. Sehingga pada jangka waktu tertentu itu publik dikasih hak untuk bisa mengakses karya itu gitu. Kalau di Indonesia untuk film kalau belum berubah ya, setahu saya itu daurnya 50 tahun. Kalau di Belanda atau Eropa kontinental itu daur hidupnya 60 tahun. Di Amerika, saya nggak tahu ini udah gol atau belum, tadinya 60 tahun dan industri sedang melobi supaya bisa diperpanjang sampai 75 tahun. Untuk memperjelas saja, 50 tahun, 60 tahun itu maksudnya setelah 60 tahun setelah angka tadi terlewati, itu jadi masuk public domain gitu ya. Yang artinya publik bisa menontonnya dengan gratis, yang bisa didownload dengan intinya bisa ditonton dengan gratis lah ya. Ya, artinya itu kan hanya jadi gini, di satu sisi betul bikin film kan nggak gratis ya, bikin film itu investasi yang besar gitu, sehingga yang bikin itu juga harus dikasih kesempatan gitu kan, ada insentif ya, untuk mendapatkan kembali hasil investasinya. Dan bukan cuma itu, dia juga harus dikasih hak untuk mengembangkan industrinya gitu kan. Kalau bayangin kalau misalnya 10 tahun aja rights-nya udah expire, orang-orang seperti Mbak Della ini nggak ada kerjaan gitu loh. Ya, jadi ada jangka waktu yang emang dikasih supaya orang bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari karya kreatifnya dia gitu. Tapi ya itu tadi, setelah jangka waktu tertentu kasih dong itu ke publik, karena biar gimana pun dia karya seni budaya gitu. Kalau karya seni budaya itu kan harus bisa dinikmati oleh seluas-luasnya publik gitu. Nah barangkali nanti ini saya cukupkan di sini dulu. Kita nanti bisa ngobrol lagi nih soal soal akses publik gitu dan hak eksploitasi komersial. Karena bicara soal akses publik itu aja, jangankan soal soal jangka waktu rights yang sebelum masuk ke public domain itu, kayak dari sisi publiknya sendiri kayaknya juga masih belum sadar itu gitu kan. Jadi, mungkin ini sedikit jadi ilustrasi, mungkin ini contoh yang agak lain. Kayak semalam kita muter Darling is Darling gitu ya, itu kan tentang budaya dangdut pantura gitu kan. Di sana industrinya sangat hidup sekali, rekaman lagu apa segala macam, tapi ya sudah, yang namanya rights itu nggak ada. Ya orang dengan mudahnya memang bisa ngebajak lagu. Sebenarnya ada sih hak cipta, tapi seringkali ya cuma macan kertas aja gitu. Jadi karena orang publik secara umum memang nyatanya kesulitan untuk bisa mendapatkan karya-karya yang secara legal. Misalnya kalau mau beli VCD lagunya, atau kalau misalnya di film gitu ya, di film mau
saya pengen punya nih film bagus, bisa beli legalnya di mana? Ya kadang channelnya nggak ada, yang jual nggak ada, atau bahkan DVD-nya nggak ada, ya sudah akhirnya nyari di YouTube atau nyari di forum-forum downloadan itu kan jadi ada semacam ada dilema itu juga gitu loh. Untuk meningkatkan kesadaran penontonnya juga. Kembali ke kasus tadi dari ilustrasinya Mbak Lisa tadi disebut bahwa ya itu juga kita alami ya, satu judul aja itu memang rights-nya pun bisa macam-macam. Ya contoh yang paling studi kasus yang paling gampang tuh misalnya saya di Kinoforum sempat bulan apa gitu mau muter film tertentu, terus kemudian ada jejaknya, oh kayaknya yang punya yang ini karena dia ada di platform ini, di kontak sana ternyata mereka cuma megang rights online, jadi mereka cuma berhak muter film, memberi izin untuk memutar film itu di online sama TV kalau enggak. Tapi untuk di bioskop seperti ini mereka nggak megang. Terus yang megang siapa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Dicari, nggak ada yang tahu. Pada akhirnya muter juga sih waktu itu. Waktu itu muter juga, tapi dengan apa ya? Dengan surat kuasa dari yang paling dekat dengan pemegang rights-nya. Jadi bukan pemegang rights-nya benar, tapi yang apa? Pasti cari-cari yang pas paling dekat, yang paling relatif paling berhak memberikan izin itu. Dan akhirnya kita juga memutarnya di sini tanpa tiketing, tanpa donasi wajib, karena kita nggak dapat izin secara legalnya. Kalau di book, Mbak, judul-judul itu apakah memang itu terbatas untuk judul-judul mutarnya cuma untuk di online aja atau ada platform yang lain Untuk atau online pengembangan? aja, hanya untuk digital. Iya. Dan udah pasti kita license secara legal dan kita secure rights-nya sampai benar-benar secure. Jadi kalau kayak tadi Mas tadi, saya nggak boleh pakai surat kuasa aja itu. Oh iya, tentunya Bisa tidak. kena audit, Mas. Kalau kita harus benar-benar dari pemilik rights-nya. Kalau yang di YPFI gimana, Pak? Tadi kan ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang terbatas itu artinya ini mirroring yang dibilang Mbak Lisa tadi, apakah kayak misalnya sinematik itu bisa dianggap sebagai institusi yang apa tadi titipan ya, yang kastadian itu, apakah YPFI ada di posisi itu juga? Yang 40 yang memang kita sendiri berhubungan langsung dengan pemilik filmnya, tapi saya baru ingat dengan undang-undang yang tahun 2009 atau 14 ya, tentang hak cipta. Berarti setidaknya kalau teman-teman di sini ada yang minat nonton film sebelum tahun 1967, kalau 50 tahun, itu setidaknya ada 50 judul di Cinematheque atau di kantor kami yang bisa ditonton. Jadi lebih dari 40 sebenarnya ya, berarti 90 film sudah bisa diakses. Mungkin kita harus perjelas juga yang namanya hak cipta atau hak yang ada kurun waktunya ini tuh hak eksploitasi komersil loh. Jadi kalaupun hak eksploitasi komersilnya belum habis, tapi ada kanal publik untuk nonton dan bukan untuk tujuan komersil, itu harus boleh sebenarnya. Jadi misalkan ada orang mau datang ke Cinematheque gitu untuk mengakses film tertentu untuk tujuan penelitian kah, atau hanya untuk tujuan ini pribadinya aja ya, menghibur diri gitu, seharusnya boleh selama Cinematheque tidak menjual atau mendapatkan keuntungan finansial gitu. Jadi itunya yang dibatasin. Jadi bukan berarti selama hak ciptanya berlaku orang lain nggak boleh megang-megang gitu, bukan berarti kayak gitu. 622 film itu sebenarnya setidaknya 622 film itu bisa ditonton di Cinematheque. Jadi bisa datang ke sana. Persoalannya Oke. dari 622 film yang ada kopi digitalnya minimal baru ya hampir 200. Yang 400 ya ini tugasnya yayasan kami untuk terus mengalih mediakan itu gitu, karena kita tidak merekomendasikan Cinematheque untuk memutar kopi aslinya, karena mayoritas film yang ada di sana itu
cuman punya satu kopi gitu. Terlalu riskan ya rasanya Terlalu untuk riskan. diputar berulang-ulang kalau ada gitu. Iya. Itu judul itu rata mayoritas ya, 35 ya masih ya. Ya, mayoritasnya Ya, 35 kalau untuk layar lebar. Tapi ada juga sih yang 16. Ada film-film yang cuman ada print 16. Teguh Karya tuh ada beberapa cuman 16. Oh malah 16 ya. Oke, dari teman-teman mungkin sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman mencari film Indonesia sesuai dengan judul diskusinya? Ya, silakan. Saya Novi dari Nation Pictures. Saya mau tanya ke Mbak Della, untuk security di Hook itu gimana ya supaya film yang sudah dibeli rights-nya oleh Hook, tayang di Hook, nggak di-download sama orang. Karena kemarin saya baru aja lihat satu film durasi full setelah dibeli sama OTT sebelah, sudah naik di Facebook. Itu apa? Apa? Maksudnya Pengabdi Setannya iFlix, available di YouTube, bukan? Yang Bukan kemarin Pengabdi traffic. Setan apa gitu. Kayaknya Pengabdi Setan deh. Lupa. Titik kayaknya ini ya. OTT itu over the top, jadi service seperti Netflix, Nah, Amazon service Prime, View, iFlix, dan Hook itu disebut OTT. Iya, Hook dan teman-temannya Hook. Oke. Sedikit presentasi. Cerita dikit ya, gimana ya? Itu memang agak susah ya. Itu makanya minta tolong teman-teman yang ada di sini juga untuk mudah-mudahan setelah forum ini bantu cerita ke teman-teman yang lain betapa susahnya securing rights. Betapa Nggak cuma susahnya bikin susah film aja, juga. bikin film juga susah. Terus kemudian udah susah clearing rights-nya, bikin filmnya susah, licensing-nya juga mahal. Untuk running service itu ada teknologi cost yang nggak murah juga. Itu memang sedih. Waktu saya dengar Pengabdi Setan begitu live di iFlix itu kemudian available dalam HD dan ditonton banyak orang gitu, akhirnya secara cuma-cuma, sementara teman kita iFlix juga bayar secara legal dan mahal juga ke Rapi Films. Itu memang agak susah dihindari. Jadi sama kejadian seperti waktu Dear Nathan naik di Hook, Surga 2 naik di Hook, itu juga banyak sekali link yang harus kita kill setiap harinya. Waktu Dear Nathan itu paling nggak sekitar 20 link kita harus kill. Jadi reporting, Download gitu ya. iya, Setiap hari. reporting setiap hari 20. Waktu Surga yang tak dirindukan 2 itu 90 link tiap hari. Untungnya sama MD, jadi kita tinggal reporting linknya, terus mereka take down satu-satu. Mereka ada tim khusus, nggak apa-apa kan, major studio besar. Tapi Kerjanya gitu. agak kasihan juga sih kayak studio yang lebih kecil gitu ya, kayak Rapi Films gitu, mereka harus report, terus kemudian ngeblok orangnya satu-satu, dan itu lumayan sekali gitu. Kayak kita yang legal bayar mahal, terus kemudian user yang premium yang enjoy service-nya dengan bayar juga, itu kan gimana ya, sementara ada orang yang sedih sih. Jadi itu gimana ya, kita berusaha untuk protect, sebenarnya kita udah protect banget, tapi selalu ada aja kejadian kayak gitu. Dulu sedih banget waktu pas ADC 2 kita beli eksklusif 90 hari harus tayang di Hook, tapi ternyata kita 5 hari lebih lambat dari Astroverse di Malaysia. Jadi belum tayang di sini pun, Oh, sudah tiba-tiba diambil kita dari mau sana. jalan ke preskon di bawah, beneran ini serius, mau meeting sama orang di Grand Indonesia, lagi lewat stasiun Sudirman, terus tiba-tiba di kiri kok ada DVD ADC 2 gitu, bener gak sih? Terus my team anak-anak muda kan agak-agak gila juga, yuk melipir bentar, kita beli ADC 2 nya, kita cek saat itu juga di laptop, dan bener, film yang kita preskon aja belum, kita bayar dengan mahal sekali karena udah tayang di Astroverse. Terus kemudian sudah ada DVD bajakannya dan dijual cuma 7.000 kalau nggak salah harganya. Itu sedih sih, sedih banget. Jadi ya mudah-mudahan 7.000 buat ganti iya, kepingnya doang. mudah-mudahan banyak kesadaran dari ini, kayaknya audiensnya juga harus dididik juga, maksudnya kasihan, karena sebenarnya kalau ada kesadaran yang tinggi dari customer untuk mau bayar, harganya nggak mahal, cuma 49.500 satu bulan, bisa nonton sepuas-puasnya 20.000 jam. Itu sebenarnya gini, balik ke industrinya lagi, 3 tahun belakangan ini kerasa nggak sih film Indonesia yang ada makin banyak kan, karena produser juga punya duit lebih dari OTT. Dengan dibeli dengan OTT, mereka punya additional revenue. Setelah turun dari teater,
setelah mereka jual ke free to air, setelah mereka jual ke cable, mereka masih ada additional revenue. Kemarin sempat ngobrol juga dengan Pak Parwes dari Star Vision. Kita ada output deal juga sama Star Vision tahun 2018. Mereka ada 8 film dari Yowis Band yang kemarin, terus Partikelirnya Panji yang akan premier dan belum rilis. rilis soon dalam seminggu. Itu dia bilang dengan kita yakin kita udah punya guaranteed revenue dari OTT, dia bisa bagus-bagusin productionnya, dia nggak takut-takut lagi untuk bayar DOP yang mahal, dia nggak takut untuk cast-nya cast yang kelas 1. Jadi sebenarnya untuk helping all the ecosystem sih, dengan kita punya willingness lebih untuk ini. Ya, helping di Do- ekosistem itu nonton kayaknya legal. cukup kunci ya. Tadi kan ketika ngelihat betapa MD dengan resource yang mungkin banyak sekali orang itu bisa nge-take down film-film mereka yang dibajak, meskipun kayaknya kalau nyari tinggal googling kayaknya masih banyak nemunya deh. Masih gampang nemunya. Ya bisa teman-teman bayangkan sendiri gimana nasibnya PH-PH yang lebih kecil, yang bahkan mungkin lebih kecil daripada Rapi gitu ya. Yang baru-baru Sebenarnya PH gitu, besar apakah- juga kena dampaknya. Saya sedih juga kayak misalnya contoh Surat Cinta Kartininya MNC. Surat Cinta MNC, Kartini MNC dan Me versus Mami. Punya Hmm. MNC juga yang ada Cut Mini. Itu mereka tahan-tahan sebenarnya at that time untuk nggak buru-buru dirilis di digital. Tapi karena memang kita udah punya kuota yang udah waktunya kita ambil, trafficnya udah mulai turun nih, kita butuh subscriber kita untuk excited dapat lagi. konten baru ya. Tolong dong dirilis ke kita gitu kan. Itu sampai tanda tangannya khusus dari Bu Ella, Chief of Staff-nya Pak Haritanu, akhirnya dirilis. Ternyata 4 hari kemudian apa yang terjadi? Tim saya rumahnya di Bogor, dia lagi ke mall di Bogor, lagi di food court, terus tiba-tiba dia lihat, ini nggak salah, ada DVD Me versus Mami sama Surat Cinta untuk Kartini dalam waktu 4 hari tayang di Hook. Persis dua judul yang itu Iya. ya. Kalau untuk link YouTube yang di take down itu kan kita bisa matiin gitu ya. Tapi ketika ada orang yang kreatifnya lebih gitu ya, udah ini udah mereka ambil filenya terus kemudian mereka copy dalam DVD, itu juga sedih banget sih. Dan Bahkan ya itu sesimpel PR syuting kita sih. ulang ya. Gimana? Iya. Sesimpel syuting ulang di TV-nya terus dimasukkan di Namanya video. apa ya? Teletop. Coba. Teledin. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oh, Mas Fedi. Dari mana? Terima kasih, saya Friendly dari Tirto ID. Kebetulan saya juga sedang jalan satu riset tentang apa namanya mikrosinema atau bioskop-bioskop yang kalau beberapa orang nyebutnya bioskop alternatif karena film-filmnya yang diputar tidak ada banyak hal yang tidak ada di bioskop jaringan. Nah, terkait dengan apa nama masalah film copyright dan kemudian apa namanya film yang kemudian harus menjadi hak bisa diakses oleh publik dan sebagainya. Pada saat ini kan berkembang tuh ruang-ruang pemutaran mikrosinema di Jakarta lah, kita ambil contoh di Jakarta ada selain Kineforum, Kinosaurus, ada juga Cinespace dan macam-macamnya. Nah, tidak semuanya itu punya penonton yang cukup stabil dibandingkan bioskop umum atau bioskop jaringan pada umumnya. Padahal ruang-ruang mikrosinema seperti itu mungkin dia bisa jadi jalan yang jauh lebih cepat karena orang yang datang ke situ biasanya memang punya awareness terhadap filmnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain atau apa gitu. Sehingga kemudian mungkin soal-soal copyright itu menjadi lebih mudah tersampaikan di situ. Nah, tapi ketika kemudian mikrosinema ini beberapanya masih kecil, masih berkembang gitu, ternyata muncul juga platform digital seperti apa namanya Hook dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, apakah kemunculan platform seperti itu bisa berdampak atau berpengaruh terhadap perkembangan dari mikrosinema itu? Karena saya tidak tahu apakah anak-anak muda yang zaman sekarang ini ketika katakanlah akses terhadap film yang sekian banyak itu mungkin lebih mudah diakses lewat platform digital di internet, orang
apakah masih mungkin untuk punya kemauan datang ke mikrosinema seperti itu. Jadi ini pengandaian. Ataukah yang kedua, platform digital yang seperti Hook dan kawan-kawan ini sebenarnya punya potensi untuk kemudian membantu dari perkembangan mikrosinema tersebut. Jadi kalau yang pertama, apakah sebenarnya kehadiran platform Hook dan kawan-kawan itu menjadi kompetitor dari kehadiran mikrosinema yang offline itu? Yang kedua, apakah sebenarnya platform seperti itu tuh bisa membantu ruang-ruang mikrosinema seperti itu? Itu mungkin itu dulu, Mas. Ini tadi pertanyaan ditujukan terutama ke Mbak Dela atau yang lain? Karena Mbak Lisa kayaknya juga punya pandangan soal itu. Kalau menurut saya, tapi ini karena pengalaman pribadi ya, saya boleh dibilang tumbuh bersama Kinoforum gitu, dari Kinoforum belum ada sampai sekarang. Nah, kita harus lagi-lagi memilah bahwa atau sadar paling enggak bahwa jenis film-film yang masuk ke channel-channel seperti Hook, OTT itu tadi ya, bisa jadi sangat berbeda dengan yang muncul di ruang-ruang putar alternatif. Kayak misalnya mungkin secara umum Demografinya pun beda kan? ya yang saya tahu jenis film yang muncul ke OTT itu pasti ada Hollywood blockbusternya, lalu juga ada blockbuster lokal gitu ya. Kalau tadi dari keterangannya Mbak Dela waktu kita ngobrol-ngobrol di luar, selain itu mungkin juga ada film seri atau jadi. Tapi dari semua ini yang bisa kita simpulkan adalah yang masuk ke channel OTT itu adalah film-film yang memang potensi komersialnya tuh besar. Sementara kalau di ruang putar alternatif seperti Kinoforum gitu misalnya, atau yang saya tahu juga seperti di Kinosaurus, visi misinya kan beda sama sekali. Di ruang putar alternatif ini yang lebih penting itu walaupun kadang-kadang ada film komersial yang diputar, tapi tujuannya bukan hanya untuk beli tiket nonton film gitu, tapi ada hal-hal yang di luar itu yang bisa dikomunikasikan antara programmer dan penonton gitu. Kayak misalnya banyak di antara film-film yang diputar di Kinoforum, baik yang film komersial maupun yang bukan, atau film-film lama gitu, yang ada bonusnya gitu kalau nonton, bisa diskusi sama yang bikin misalnya, atau dari catatan-catatan programming itu kita bisa memahami banyak hal yang barangkali kita nggak bisa lihat kalau film itu diputer di bioskop umum gitu. Kayak misalnya taruhlah ada berapa film yang bulan ini dikumpulkan menjadi satu tema gitu, otomatis kita akan melihat film itu dengan cara yang berbeda dengan kalau kita nonton di kanal-kanal yang lebih komersil. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya yang ditawarkan oleh ruang-ruang putar alternatif itu adalah kuratorialnya. Artinya para pemikir yang bekerja di belakang programmingnya gitu. Pada saat dia bilang oke, bulan ini kita mau muter film ini. Kalau misalnya Anda secara rutin datang ke situ, lama-lama Anda akan bisa memahami gitu, ide apa sih yang lagi coba dikomunikasikan sama penyelenggaranya gitu. Beda kan sama kanal-kanal komersial gitu, yang memang yang terjadi di situ adalah transaksi gitu. Saya kira kalau dari saya itu aja sih jawabannya. Jadi menurut saya nggak bisa dibilang mutually eksklusif ya. Juga nggak bisa dibilang betul-betul saling mendukung gitu, tapi bahwa keberadaan keduanya bisa saling menunjang itu iya. Menunjang ekosistemnya secara umum kayaknya Iya. Ya karena tadi juga sempat ada obrolan nih sama Mbak Dela tadi tentang film-film Indonesia yang lama, terutama yang perform di itu apa aja Mbak? Rata-rata Kinempayan Seksi,
16 sesi, oke. Warkop yang udah Warkop direstorasi. gitu ya, warkop. Yang Susana Sundel Bolong juga udah direstorasi, tuh yang nonton banyak banget. Hmm. Terus kemarin waktu Pengabdi Setan lagi tayang, dan malah sampai sekarang Pengabdi Setan yang klasik yang tahun 80-an juga jadi banyak banget yang pengen nonton gitu. Jadi udah kelar nonton yang versi 2017, pengen lihat dong versi aslinya kayak apa gitu, tuh banyak yang catching up juga di kita. Karena kita punya rights-nya eksklusif. Ya sih, dari penjelasan Boleh barusan. nambahin Oh, dikit silakan. nggak? Sebenarnya menurut saya malah enggak. Ah. Sebenarnya secara general ya manusia tuh kan perlu hiburan banget, dan screen itu nggak tersebar secara rata dan merata di seluruh Nusantara. Yang menarik di Hook itu selain di kota-kota besar, Hook itu juga besar di second cities, terutama yang nggak ada Bioskop. screen. Itu Justru- penting. Iya, pengen nambahin poin itu Iya. karena nggak boleh kelewatan. Dengan adanya servis seperti Hook, teman-teman kita di daerah yang nggak segampang kita yang ada di Jakarta untuk dapat akses bioskop, jadi punya kesempatan untuk bisa nonton film. Itu sih mas. Ya, jadi kayak secara tidak langsung seperti kayak ada ini juga ya, di samping memang saling menunjang, meskipun masing-masing punya wilayah kerjanya sendiri-sendiri ya. Iya. Masing-masing punya wilayah kerjanya sendiri, bahkan mungkin film yang berbeda juga, meskipun mungkin ada yang tumpang tindih juga, tapi secara umum kayaknya memang jadinya penting untuk memperbanyak itu, jadi kayaknya untuk memperbanyak mungkin platform OTT sama juga Alternatif channel. sama ruang putar alternatif dengan berbagai programmer, dengan berbagai sudut pandang, mungkin juga yang bisa memberikan Tapi kayaknya memberikan frame. karena film selain dia komoditi juga adalah karya seni, maka ruang-ruang alternatif ini perlu nih untuk menunjang karakternya dia yang kedua ini gitu loh. Yang mungkin kurang komersil juga gitu ya. Belum tentu Belum sih, tentu. belum tentu sih. Oke. Tapi kan kalau di bioskop kita nggak bisa, kita emang nggak dikondisikan gitu atau nggak diberi kesempatan untuk melihat itu dengan kacamata karya budaya ini gitu. Beda dengan pemutaran bioskop alternatif yang gitu ada banyak add-onnya gitu kan. Kadang-kadang kita bisa ngobrol sama yang bikin, kadang-kadang kalaupun yang bikin udah nggak ada gitu, misalnya film lama tapi mungkin historian atau siapa yang bisa menjelaskan hal-hal yang berada di luar filmnya gitu. Nah, bagian-bagian ini kan yang barangkali nggak selalu mungkin dilakukan di bioskop komersial. Saya nggak tahu kalau di OTT bisa atau nggak dilakukan, kayak misalnya nambah-nambahin features gitu. Yang pernah dilakukan dan sangat sukses itu sebenarnya dalam produksi DVD. Mungkin teman-teman pernah dengar Criterion Collection. Ini dia perintis kalau dalam bahasa kami yang studi pelestarian film itu sekolah film film history in a DVD gitu. Jadi saya sebenarnya termasuk generasi yang banyak belajar mengenai sejarah film Eropa atau sejarah film Amerika dari Criterion Collection gitu, karena dia cara berproduksinya itu kayak berproduksi buku sebenarnya, bukan kayak berproduksi DVD. Jadi ada satu kelompok orang yang memang menjadi kurator gitu, film-film apa yang penting untuk sejarah film. Dari situ mereka memutuskan, oke, film yang ini berarti dalam DVD-nya itu harus ada interview sutradaranya. Kalau sutradara udah nggak ada, harus ada interview siapa gitu. Kalau semuanya udah nggak ada, berarti harus si historian ini. Dan orang-orang ini membuat keputusan yang juga cukup bertanggung jawab gitu. Jadi nggak asal aja gitu. Dia memang punya semacam board of curators yang mempertanggungjawabkan bahwa orang-orang yang muncul di dalam paket DVD-nya Criterion Collection itu memang orang-orang yang mengerti bidangnya gitu. Keahliannya bisa dipertanggungjawabkan, bahkan adalah orang-orang terbaik di bidangnya gitu. Nah, add-on kayak gini gitu yang bisa ditawarkan oleh tempat-tempat alternatif, atau mungkin pada masa depan juga channel-channel seperti OTT gitu. Kalau bioskop kayaknya formatnya udah cukup baku ya, maksudnya sebagai tempat hiburan gitu. Juga membayangkan nanti suatu saat akan ada OTT, platform digital gitu juga, tapi juga penyajiannya editorial gitu ya, dengan kuratorial gitu. Kemungkinan yang menarik. Ada
teman-teman lagi mau tanya? Wah, oke. Mulai panas kayaknya. Tadi yang angkat tangan gitu. Makasih, Mas. Nama saya Ivan, mahasiswa Depok UI. Mau nanya untuk siapa aja lah yang bisa jawab. Misalnya tentang restorasi film, kan ada tuh film yang buram, terpotong, atau sensor waktu ditayangkan di bioskop. Waktu di restorasi sensornya ikut atau enggak. Kemudian misalnya ada direktor cut atau extended cut, itu bagaimana waktu di restorasi? Apakah di restorasi juga atau ada dua versi nanti yang di hasilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apakah film yang dilarang? Misalnya ada film yang dilarang di bioskop, tiba-tiba muncul di bioskop alternatif, atau tiba-tiba ada downloadannya. Misalnya di bioskop udah dilarang, seperti film Senyap atau Silence yang cerita tentang PKI itu. Nah itu kan di bioskop alternatif diputar, tapi di bioskop jaringan mungkin susah gitu. Itu kemana rights-nya, kemana perputaran filmnya, dan kepada siapa nanti yang mutar itu bertanggung jawab. Misalnya ada penggerbekan atau apa, karena filmnya terlarang dulu. Kemudian film layar lebar dengan FTV, bedanya apa? Kalau FTV kan film TV atau apa gitu, itu film juga. Bagaimana bedanya dengan film layar lebar? Apakah rights-nya ke sutradaranya atau ke RCTI misalnya, pemutar filmnya itu gimana? Kemudian oke lah. Ya itu dulu lah. Ya, terima kasih. Tadi yang pertama tentang yang di sensor tadi. Iya, sensor. Restorasi yang beda versi. Iya. Jadi mau Setiap kali melakukan restorasi itu emang pertama-tama harus ada satu tahap yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu memutuskan versi mana yang mau direstorasi. Karena namanya film sebagai subjek hukum dan bagian dari kehidupan atau konteks sosial masyarakat, dia bisa hari ini dilarang besok enggak, atau sebaliknya hari ini enggak dilarang besok dilarang, hari ini disensor besok enggak, dan sebaliknya. Atau bisa juga seperti di Indonesia khususnya, ada film-film yang sebenarnya disensor enggak dilarang atau enggak dipotong, tapi oleh masyarakat diminta dipotong. Nah, pada saat kita menjalankan satu proyek restorasi film, yang paling penting yang harus dilakukan adalah membandingkan ada berapa versi sih film itu gitu. Jadi kalau kita beruntung masih bisa kita temukan tuh film dalam kelengkapannya yang sebelum dia disensor atau diputar di sensor atau diedit ulang. Kalau kita bayangkan satu film diproduksi itu, terutama kalau film komersil, dia itu harus disetujui oleh banyak orang. Film itu ditulis oleh penulis skenarionya, lalu diproduksi oleh sutradara beserta tim tim produksinya, kemudian dia harus disetujui sama produsernya sebelum tayang. Kalau misalnya dalam kasus Indonesia, sebelum masuk ke bioskop dia juga harus lewat sensor film. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa yang membuat keputusan tentang versi satu film itu sebenarnya banyak sekali orang. Dan ini sebabnya film itu beda sama karya-karya seni yang lain yang bisa diproduksi oleh individu atau kelompok kecil. Film ini resikonya tinggi banget pada saat diproduksi gitu, karena ya gitu, segala macam orang bisa ikut campur. Nah, karena itu dan ini adalah pekerjaan saya dulu, yang harus saya lakukan ketika saya mempersiapkan restorasi itu adalah menjajarkan setiap versi ini untuk melihat sutradaranya mau apa, produsernya mau apa, badan sensor mau apa,
Dan sesudah diputer, kalau ada komplain dari masyarakat lalu film diedit ulang, masyarakat maunya apa? Sesudah studi ini dilakukan, maka pihak yang paling bertanggung jawab untuk membuat restorasinya, itu dia harus menentukan versi mana yang mau dia pilih gitu. Ada lagi yang filmnya mungkin nggak mengalami tekanan masyarakat gitu ya, atau censorship. Contoh favorit saya itu Nuovo Cinema Paradiso. Film ini pernah menang Oscar tahun 90 atau 91. Saya udah nggak ingat persis, kayaknya 90. Film ini dari produser dan sutradaranya aja itu ada 3 versi. Jadi film pertama yang dirilis itu panjangnya misalnya 2 jam 20 menit, lalu setelah diputer pertama kali dipendekin lagi jadi 2 jam, begitu mau masuk seleksi Oscar dipendekin lagi. Ini semuanya keputusan produser dan sutradara. Nih kita belum ngomongin sensor, belum ngomongin apa-apa ya. Nah, itu aja. Nah, dan ini film yang relatif baru. Jadi ketika restorasi film itu dilakukan, kami masih bisa berkonsultasi dengan produser dan sutradaranya gitu. Jadi mereka yang menentukan, oke, saya mau versi yang ini. Yang akhirnya mereka pilih itu versi yang paling pendek loh. Padahal kita udah menawarkan, dan dalam saat studi itu saya dan tim saya sudah membongkar 200 can film negatif, gambar dan suara itu untuk menyusun kembali versi pertama dari film itu yang paling panjang itu. Karena waktu film itu dipendekin, ini konteksnya produksi analog ya, negatifnya dipotong juga gitu. Jadi kita cari itu potongan-potongannya kemana-mana. Studi itu memakan waktu hampir 4 bulan. Pada akhirnya yang dipilih film yang paling pendek, versi yang paling pendek, karena itu yang menang Oscar. Gitu. Jadi ada pertimbangannya lah ya. Jadi kalau nggak ada jawaban yang sederhana sih untuk pertanyaan ini ya. Jawabannya ya tergantung pilihannya yang merestorasi gitu. Pilihannya berwenang masing-masing. Dan kadang-kadang ada pertimbangan komersil juga kan, kayak misalnya apalah, katakan Star Wars gitu, pada suatu hari ada yang bilang, oh saya mau rilis director's cut, itu kan berarti potensi komersilnya besar gitu. Nah bisa aja, oke, kita rilis director's cut, itu keputusan yang murni komersil gitu, nggak ada urusannya sama sensor dan lain-lain. Jadi jawabannya sangat nggak ada satu jawaban gitu untuk pertanyaan tadi. Yang lain saya udah nggak ingat pertanyaannya karena banyak banget. Nyambung yang masih nomor 1 nih ya, si pertanyaan nomor 1. Saya ingat yang kasusnya kemarin Mbak Lisa, kayaknya Mbak Lisa juga terlibat yang ini, yang G30 SPKI. G30 SPKI ketika kemarin rame-rame diputar ulang gitu ya. Diputar ulang kayaknya banyak yang bilang 1,5 jam sudah selesai. Itu padahal ada berapa versi kan gitu. Versi aslinya tuh sekitar 4 jam. 4 jam atau 3 jam yang aslinya itu. Terus yang kemudian diputar di TV itu versi yang berbeda lagi. Terus kemudian versi yang di TV yang artinya yang kita wajib nonton dulu ya, bagi yang sempat mengalami. Bagi yang sempat mengalami. Terus kemudian yang diputar di tahun kemarin ketika lagi rame-rame itu katanya 1 jam udah pada bubar. Apa itu isinya? Apa isinya, cuma penyiksaannya doang apa? Nggak tahu itu. Nah, kalau nyambung ke pertanyaan nomor 2 tadi soal film yang dilarang. Nah, yang film dilarang ini kayaknya menarik karena kaitannya dengan hak publik tadi ya, hak publik untuk mengakses sebuah film gitu. Apakah kalau misalnya sebuah film dilarang terus kemudian ruang putar Mbalelo gitu, resikonya akan gimana gitu. Mungkin ada yang bisa kasih perspektif. Kalau dari Hook kayaknya pasti ya nggak akan. Karena sampai sekarang belum ada peraturan OTT. Biasa teknologi dan innovation lebih maju daripada regulation kan. Tapi sebenarnya ada untungnya. Tapi kita tetap ada self censorship sih. Kan ada bedanya antara public viewing dan private viewing. Mungkin publicly dilarang, tapi manusia sebagai individu kan punya hak yang beda. Mereka pay harder money untuk bisa akses sesuatu secara premium. Kalau segala sesuatunya dibatasi dan dikasih keterbatasan yang sama dengan ketika itu theatrical atau public viewing, itu kasihan sekali sebenarnya. Kan mereka dengan bayar lebih, mereka punya ekspektasi yang lebih juga. Jadi sebenarnya harus dibedakan antara public viewing dan private viewing. Cuma itu sekarang lagi masih diatur peraturannya, belum tahu akhirnya gimana.
Cuma yang menarik film Satu Hari Nanti itu kan 21 plus. Dan salah satu castnya Deva Mahendra yang umurnya 18 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan fans-fansnya tuh di bawah fans-fansnya di bawah 18 tahun semuanya. Dan kasihannya mereka waktu pas mereka mau nonton tuh beneran ditanyain KTP. Dan akhirnya mereka nggak bisa nonton. Tapi kasihan. Ya. Dan sebenarnya nggak ada explicit scene sih sebenarnya, cuma 21 plus aja karena konsepnya dewasa kan. Nah ketika tayang di Hook itu cuma beda sehari sama Gasing Tengkoraknya Nikita Willy. Gasing Tengkoraknya Nikita Willy dapat 1.900.000 menit, Gasing Tengkorak sampai 3 juta menit. Jadi meskipun dia flop di teater cuma 25 ribuan, kalau bareng sama CGV juga mungkin sekitar 30 ribu penonton saja karena yang nonton ditayang KTP. Kalau di Hook karena mereka punya private viewing rights, mereka bisa nonton dan ternyata yang nonton banyak sekali. Jadi memberikan kesempatan untuk konten bisa dilihat. Di Hook ada mekanisme lihat KTP juga nggak mungkin kan? Yang punya account tuh boleh. Iya, yang mau punya account Yang punya belum ada berarti. Oh, belum ada berarti ya. yang punya account tuh harus dewasa apa enggak? Oh iya, kita ada lagi dalam pengembangan ada feature parental lock. Jadi untuk cut-cut yang 21 plus ke depannya ada locknya juga sih. Jadi aman untuk di luar keluarga yang orang tuanya kasih password gitu, Protektif. Ada kejadian lucu sih, sharing aja. Ada film tahun 80-an Sangkuriang, mungkin tahu ya. Susana ya. Susana gitu kan, posternya gambarnya kartun, judulnya Sangkuriang. Terus tim saya masukin curation under family and kids category. Ternyata ada adegan berenang nude scene di bawah, padahal judulnya Sangkuriang. Kita tawarin ini nih training klasifikasi buat staff ini. Staffnya Hook. Nanti belajar deh. Tapi nggak apa-apa, viewing minutes bagus. Kalau di Cinematek, Pak, ada nggak kasus-kasus film yang tadi ekstrimnya ya, dilarang gitu? Masih ada nggak yang tersimpan di sana? Ada, tapi bukan karena adegan yang Nggak dilarang dibicarakan? sebenarnya ada filmnya Abbas Akuk, Mat Doer itu sempat diputar seminggu kalau nggak salah, terus dilarang peredarannya, ditarik. Cuman yang lupa itu yang beredar pertama apakah sudah hitam putih atau masih berwarna ya? Kayaknya nggak pernah. Kayaknya sudah berwarna. Jadi sensor pertama dilakukan dengan pembuat filmnya diminta untuk mengedarkan filmnya hitam putih gitu. Sebenarnya aslinya berwarna. Tapi kemudian ya satu-satunya kopi tersimpan di Cinematek itu sudah yang versi hitam putih gitu. Ya sedikit komentar tentang, kalau tadi kan pertanyaannya sebenarnya bagaimana. Kalau bagaimana sebenarnya kalau untuk public viewingnya memang secara undang-undang semua film yang diputar untuk publik harus melewati badan sensor. Kadang-kadang penyelenggara penayangan film ya mengakali misalnya dengan bermain-main dengan kata publik gitu. Seperti dulu pernah di Jakarta International Film Festival tahun 2006 mereka memberlakukan sistem membership supaya bisa mengklaim bahwa ini semi privat bukan publik, sehingga ada film yang kemungkinan tidak lolos sensor mereka berani putar gitu. Tapi jadinya itu ya kebijakan penyelenggara. Kalau secara hukum sebenarnya ya tidak sah. Resiko penyelenggara. Resiko penyelenggara. Ya sih, ya sedikit pandangan aja ya, mungkin memang kadang-kadang penyelenggara siapapun itu gitu ketika memutar film yang secara hukum dilarang ya memang ya resiko ya, berarti ya resiko masing-masing. Mungkin ada pernyataan yang mau dibuat dari memutar film yang dilarang itu. Jadi saya kira mau nggak mau itu memang sesuatu yang pasti melanggar hukum. Dulu Bung Karno proklamasi juga melawan hukum Jepang kan pastinya. Kan Vakum ya, oke. Mengisi lah. Tapi iya, karena gini, jangan lupa bahwa undang-undang kita melindungi hak kita untuk melakukan eksplorasi pengetahuan dan kebudayaan ya. Jadi gini,
kalau film itu mau diputar untuk publik di bioskop yang membayar tiket, dia harus memenuhi unsur-unsur itu tadi, hukum, jadi harus lolos sensor dan seterusnya. Tapi dalam ruang pribadi dan dalam ruang semi publik seperti penelitian atau apresiasi seni budaya, itu ketentuan sensor sebenarnya dalam wilayah abu-abu gitu. Kalau saya pribadi juga secara sebagai seorang profesional dalam bidang kuratorial, saya sebetulnya ingin menjaga ada ruang-ruang yang dimana kita lebih bebas gitu mengkomunikasikan konten film gitu, dan juga ada mekanisme perlindungan lain sebenarnya yang bisa dipakai sama pemerintah yang bentuknya tuh bukan censorship atau pelarangan, tetapi mediasi gitu. Misalnya kalau berkaitan dengan konten-konten yang barangkali hanya untuk usia yang udah matang atau bentuk-bentuk kekerasan atau bahkan topik-topik yang sebenarnya sangat kompleks yang nggak cocok gitu buat anak-anak, ada mekanisme yang namanya klasifikasi. Jadi di situ orang yang memutarkan itu udah ngasih tahu ke penontonnya bahwa film ini cocok untuk ditonton penonton dengan tingkat usia seperti ini gitu, atau kalaupun mau ditonton oleh anak-anak dia harus didampingi oleh orang dewasa. Itu kan sebenarnya juga cara untuk mendidik penonton supaya lebih dewasa memilih gitu. Jadi nggak apa-apa diserahkan ke lembaga sensor, apa-apa diserahkan ke yang muter gitu. Yang kedua ya gitu, daripada melarang lebih baik memediasi gitu. Jadi kalau ada satu film yang potensial akan memicu kontroversi, ya dibuatkan aja forum dialognya gitu. Jadi jangan ditutup akses orang untuk nonton, karena kalau kayak gitu toh mereka akan cari-cari gitu. Makin dilarang ya makin dicari gitu loh. Ya ruang-ruang seperti Kinoforum ini biasanya yang punya kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan untuk bikin ruang dialog itu kan. Ya. Oke, pertanyaan ketiga tadi apa? Oh, FTV sama film ya? Nah itu lagi deh Gio. Itu kayaknya pertanyaan tujuan ke saya. Ya, kalau dari pengalaman sih, yang namanya FTV ya sesimpel untuk mengisi airtime ya, untuk mengisi airtime TV. Inginnya mencapai, niatnya adalah mencapai pengalaman menonton film panjang gitu ya, yang selesai, yang nggak harus seperti serial berhari-hari atau berminggu-minggu. Satu kali nonton selesai, satu cerita selesai, udah. Sesimpel nonton film memang, tapi di TV. Sesimpel itu sih, nggak ada beda yang secara, ya tentu saja jadinya ada beda kualitas karena terkait dengan target yang harus dipenuhi, terkait dengan batasan dana produksinya segala macam itu, tentu saja jadi kerasa bedanya dari segi kualitas, dari segi apa. Cuma memang yang terkait dengan aksesnya, terkait dengan akses publik ke karya, memang kalau kenyataannya kalau FTV itu ya umurnya jelas jauh lebih pendek, jauh lebih pendek gitu. Satu kali tayang orang mungkin sudah simpan, satu kali tayang ratingnya bagus, oke, disimpan, mungkin satu saat bisa ditayangkan ulang di rerun yang sepenuhnya haknya keputusannya ada di stasiun TV. Penonton ya tinggal terima. Kalau misalnya wah ini biasa-biasa aja, ya udah simpen dan tersimpan di library mereka, teronggok dan orang nggak bisa nonton lagi. Dan bahkan seringkali kasusnya juga ketimpa film lain juga atau kehapus gitu filmnya. Jadi di kasus-kasus yang cukup langka ketika ada FTV yang cukup baik itu tetap aja orang masih nyatanya memang masih sulit untuk mengakses, karena biasanya kalau FTV itu secara praktek rights-nya memang sepenuhnya ada di TV biasanya. Meskipun PH-nya PH luar gitu, tapi biasanya udah dibeli putus ke TV. Biasanya gitu. Ya nyatanya begitu. Pertanyaan keempat tadi kayaknya udah kesensor oleh saya. Mungkin untuk beri kesempatan tadi kayaknya ada dua. Nama saya Randy, saya dari komunitas pecinta film Indonesia klasik, ada grupnya di Facebook. Kebetulan
kita juga nggak beda jauh sih, memang menjaga gitu. Kita udah sekitar 8 tahun ini terus mencari semua rilisan fisik film-film nasional dari yang paling tua sampai yang film klasik spesifiknya. Tapi permasalahan yang sering kita temui, kita di Indonesia rilisan fisik seperti VCD atau DVD banyak. Cuman untuk kayak film-film FFI gitu susah sekali. Mungkin beberapa ada yang dirilis di Indonesia film-film FFI, tapi kebanyakan yang dirilis fisiknya di Indonesia adalah seperti film-film tahun 93 ke atas, 93 sampai 99, di mana film drama erotika lah gitunya. Surprisingly komunitas kita kan tersebar ya dari berbagai negara. Kita punya teman dari Belanda sama Malaysia, dimana mereka bilang ke kita di sana banyak banget VHS, masih Betamax ya, film-film FFI dan VCD film Indonesia, tapi judulnya diganti jadi judul luar negeri. Dan itu semua film-film FFI, film-film yang memang kita cari, yang dimana akses publik, orang Indonesia untuk nonton ke situ susah banget. Kita mikir kok di sana kok gampang banget, iya malah banyak banget. Film-film Teguh Karya, Sumanjaya, Arifin Senur banyak sekali di luar negeri. Itu yang bawa ke sana siapa, Mas? Ada yang dari ada yang beberapa dari mereka ada yang nemu di thrift shop, kayak di tempat barang-barang bekas gitu. Ada VHS kok film-filmnya Teguh Karya, Sumanjaya kayak gitu. Kita juga wah, itu kan luar biasa sekali harta buat kita. Masa-masa perfilman nasional sedang mas-masnya kan. Terus kalau dari Cinematek atau Mbak Yayasan Film itu sendiri kayak pernah nggak sih kayak ngadain riset ke luar negeri, mungkin ke Belanda atau Jepang, karena dulu kan masa-masa 26 sampai 42 mayoritas kru film kita kan orang Belanda ya, maksudnya apakah mungkin ada orang dari kita yang mau mengunjungi produser ke sana untuk meminta kopi atau untuk membeli film, atau mungkin ke Jepang, mungkin lebih banyak kayaknya di Belanda kali ya. Pernah orang tim riset kita pernah sampai luas ke sana nggak sih untuk permasalahan dokumentasi sejarah perfilman? Iya. Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik sekali kayaknya. Nyambung itu juga, Mas. Tadi kita sempat ngobrol juga di luar tentang betapa kayak di Amerika gitu ya, orang bisa nonton film-film lamanya mereka yang film-film klasik dari tahun 30-an, 40-an tuh punya ada channelnya sendiri yang evergreen gitu, dan kayaknya mereka kok punya enak gitu ya, rasanya enak bisa nonton film-film mereka sendiri. Pas di Thailand juga saya sempat lihat di Thai Film Archive-nya, mereka juga jual DVD film-film lamanya Thailand yang tersimpan, dan orang bisa beli DVD-nya untuk menonton itu gitu. Nah, terkait dengan film-film yang disebut tadi, mungkin ada yang tahu ceritanya. Saya juga ya, jadi kayaknya Mbak Kiki silakan, apakah pernah mendapati kasus itu? Nah, riset mungkin kita juga nggak tahu bahwa ternyata Teguh Karya pernah ngejual rights keluar kah, bagaimana? Apakah Teguh Karya jual rights keluar? Saya sebenarnya Ya, kurang tahu ya. Tapi ya memang beberapa film ada di, jadi gini, perpustakaan film di berbagai negara itu cukup aktif meminta kopi. Jadi kita nggak tahu apakah itu kopi dari distributor ataukah itu kopi yang memang dikeluarkan produser untuk disimpan misalnya di perpustakaan mana gitu. Tapi kalau misalnya itu ditemukan di pasar loak, saya kurang tahu, mungkin pribadi. Ya, di sisi lain memang ini jadi kelemahan pelaku film di Indonesia sendiri. Saya mau ngasih ilustrasi aja, film Cut Nyadin baru-baru ini kami ikut merestorasi, itu kopi aslinya yang negatifnya ya, bukan yang printnya. Kalau printnya di Indonesia memang memang ada, tapi negatifnya tuh ada di Australia. Jadi bukan kasus yang langka sebenarnya, kopi film itu ternyata ada ditemukan di luar Indonesia. Gitu. Tapi mungkin nggak tahu kalau
di pemikiran saya biasanya di luar negeri itu mereka punya kopi untuk library gitu. Tapi kalau untuk kopi pribadi, private viewing saya kurang tahu sih. Mungkin beberapa memang pernah ada rilis secara terbatas misalnya di VHS, saya kurang tahu. Oh ya, di sisi lain saya mau nitip mumpung Anda nanya, Yayasan Pusat Indonesia bukan cuman mengalih mediakan materi dalam bentuk seluloid, tapi juga kami mengumpulkan materi dalam berbagai format. Karena gini, misalnya Cinematheque menyimpan kopi dalam bentuk print. Print itu biasanya diputar di bioskop dan seringkali sudah ada bagian yang terpotong. Nah, biasanya kami itu juga mencari materi-materi dalam bentuk VCD, DVD, VHS, karena itu berguna untuk melengkapi informasi yang kami punya sendiri gitu. Kalau printnya sudah terpotong, kita tahu oh ternyata ada adegan ini di VHS-nya atau di VCD-nya gitu. Ini pesan sponsor aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada, mungkin nanti saya menghubungi komunitas Anda. Mungkin Lisa. Kalau yang pernah melakukan riset ada atau enggak saya nggak tahu terus terang. Tapi kalau adanya kopi video yang beredar di luar negeri, ada dua tuh jalurnya. Yang pertama memang terutama kalau film-film tahun 80-an, jadi film-filmnya Susana. Yang saya dengar sering tuh memang Jaka Sembong, Susana dan genre itu, kalau eksploitasi itu banyak. Dia memang beredar secara resmi itu ya? Resmi. Dan kadang-kadang bahkan versinya beda dari yang beredar di Indonesia. Gitu. Jadi kayak rilisannya Mondo Macabre itu versinya beda dengan yang di Indonesia dan biasanya juga di-dub. Jadi bahasanya juga udah bukan bahasa Indonesia. Kemungkinan yang kedua, tapi ini dugaan aja ya sifatnya karena pengalaman pribadi. Jadi ayah saya itu dia bekerja di Kedutaan Besar Indonesia gitu. Nah, dulu antara tahun mungkin awal 80-an sampai akhir 80-an, setiap kedutaan Indonesia di luar negeri itu menerima paket-paket kaset video untuk ini. Jadi kayak kalau sekarang kan misalnya kita ke Goethe Institute atau ke IFI gitu kan, nonton film Prancis atau film Jerman. Nah, Indonesia tuh punya kegiatan kayak gitu juga dulu waktu tahun 80-an. Jadi pernah. Sampai sekarang. Sekarang tapi udah nggak video kan? USB. Atau masih video? USB. Masih video. DVD, iya, maksud saya kaset video. Yang tadi yang ditemuin kaset video kan, VHS atau Betamax. Nah, itu tuh dulu emang dicetak secara khusus oleh Depen untuk dikirimkan ke kedutaan Indonesia di luar negeri gitu. Jadi bisa jadi yang dari thrift shop itu sumbernya antara lain dari situ, karena dulu tuh komplit gitu. Saya mengalami nonton lumayan lengkap itu film-film pop Indonesia pada zaman itu. Dari situ sumber pengetahuan saya. Jadi mungkin konfirmasi dikit, itu yang kayak kalau yang Mondo Macabre itu kan emang tuh label sendiri ya, label sendiri yang mereka memang tertarik dengan film-film genre horor kita, terus mereka mengedarkan ulang dengan judul yang biasanya berbeda juga ya. Judulnya berbeda juga. Kalau yang kayak film Teguh Karya Sumajaya itu judulnya sama atau gimana? Judul ada beberapa yang dibedain, cuman sedikit dong sih kayak memang Arifin Senur waktu itu dapat bibir mer, di sana judul jadi bibir mes, jadi kayak jadi ya, dan posternya juga mereka juga mengubah poster, jadi kayak asumsi penonton ini film porno tapi sebenarnya dalamnya bukan film porno. Misalnya yang mainkan Bella Esperanzli, di cover VCD itu Bella Esperanzli pakai bikini, tapi di dalam film itu nggak ada bikini sekali. Jadi kan kita, padahal ini film kelas FFI loh, film Arifin Senur. Jadi ya sayang sekali sih judul diubah, terus cover VCD-nya diubah. Jadi miskonsepsi untuk siapa yang mau beli VCD-nya. Ini VCD. Ada VCD, kita dapat VCD sama Betamax juga. Iya. Sih. Jadi jangan-jangan bahkan di luar negeri pun ada bajakannya juga. Isinya sama kan? Nah itu harus ditonton per menitnya itu. Ya. Ini nyambung dengan masih pertanyaan tadi, kayaknya jadi kita bisa ngobrolin tentang yang ini, tentang
apa? Nah ini studi kasus di luar negeri, Mbak Lisa, Mbak Dela, Mbak Kiki, tentang ya itu tadi kan rasanya sakit juga ya ketika kita ngelihat orang luar punya meskipun terbatas gitu, tapi ada film-film yang kita sendiri mungkin pengen nonton tapi nggak bisa. Terus di sisi lain kalau di luar negeri ada perbandingan nggak sih gimana bisa ada wadah untuk bisa mengakses film-film lama itu? Mungkin ada yang mau cerita, Mbak Lisa dulu mungkin. Sebenarnya Ya. YPF itu punya wadahnya. Coba Kiki kali bisa cerita. Wadah, Ya kan? jadi website. Dari website. Jadi orang film-film secara umum pra kemerdekaan itu kan bisa ditonton di websitenya YPF itu, udah masuk public domain kan? yang dari I. Oh ya, ini berarti kita jadi sedikit beranjak ya. Dari tadi kita membicarakan film layar lebar dalam kurung komersial. Jadi cocok dengan slide yang ini. Jadi selain film-film komersial, Yayasan Pusat Film Indonesia juga mengarsipkan secara digital film-film dokumenter dan film pendek, ya sebenarnya juga iklan dan lain-lain. Jadi di websitenya idfilmcenter.com itu yang punya PT Film Indonesia, saya nggak tulis di sini ya. Kita mendapatkan koleksi sekitar 750 item dari 2 institusi, iFilm Museum di Belanda dan satu lagi juga di Belanda, Museum Gambar dan Suara, Sound and Vision Museum. Itu menyimpan rekaman tentang Indonesia antara tahun 1912 sampai 1965. Ya, dan terus berikutnya kami sendiri secara aktif mendapat dana dari Kedutaan Besar Belanda. Kami mencari film-film tahun mungkin bukan film ya, bisa dokumentasi, bisa sudah berbentuk dokumenter sebelum tahun 1948 atau 1965, yang ya temuannya tadi kalau bisa dilihat ada dari Museum Sono Budoyo. Itu sebenarnya sampai sekarang kami menanyakan ke Belandanya sendiri, justru ini kebalik ya, biasanya apa-apa yang kita punya kita temukan di Belanda. Nah ini koleksi Sono Budoyo itu ada 65 judul, kita sudah menanyakan ke pihak Belanda, mereka malah belum menemukan koleksi itu. Jadi kebetulan Sono Budoyo akan pameran bulan November, jadi mungkin nanti bisa dilihat. Isinya menarik sih, macam-macam tentang perkebunan, tentang keraton dan sebagainya. Kemudian juga ada koleksi PFN ini sebenarnya koleksinya paling masif ya. 59.000 judul itu tersimpan di ANRI, yang sudah digitize baru 1.000. Jadi sampai cucunya pun mungkin belum selesai di digitize. Kemudian 800 judul masih tersimpan di PFN. Terus yang menarik juga koleksinya Yayasan Arsari, didapat dari Desa Alwi. Kemudian yang baru-baru ini juga penting, itu koleksi Yayasan Bung Karno, karena dibongkar dari satu ruangan di istana yang tadinya ya orang nggak boleh ngakses. Jadi yayasan itu berhasil mengakuisisi sekitar 27 judul. Kita sudah mulai mendigitas baru 7 sih, 20 judul lagi masih tersimpan di Bandung. Ya di website ID Film Center memang Yayasan Pusat Film Indonesia memang memosisikan dirinya juga untuk mengakomodasi film-film yang sebenarnya tidak sering dibicarakan oleh masyarakat luas, tapi saya yakin banyak yang kepingin melihat gitu. Ya, ini lanjut soal studi banding nih antar negara tadi itu. Mungkin saya nanya ke siapapun ya yang punya gambarannya. Simpelnya gini, kayak misalnya ya kita tahu seberapa besar akses kita sebagai penonton ke film-film Indonesia yang lama gitu ya, lama dan baru gitu, yang bisa lewat platform lah atau bisa lewat mana dengan segala macam perjuangannya. Kalau ada yang punya
gambaran nggak, kayak misalnya Thailand, di Thailand misalnya orang Thailand seberapa besar akses mereka terhadap film-film mereka yang lama, seberapa besar orang Filipina, Malaysia manapun yang punya akses terhadap film-film mereka sendiri juga dari zaman ke zaman gitu. Mungkin ada yang punya sepotong dua potong cerita tentang di balik itu. Iya, aku bisa kasih. Ya, yang sudah. Iya, aku tahu misalnya di Filipina itu udah sejak tahun 80-an ada satu stasiun TV yang memang apa ya, kayak mengambil peran yang sangat spesifik gitu untuk mengarsipkan dan memutarkan film-film lama. Namanya stasiun ABS-CBN, itu sampai sekarang aktif sekali. Jadi yang tadinya dia hanya memutarkan koleksi dari ininya aja, arsipnya aja, sejak mungkin 5 tahun terakhir mereka aktif juga melakukan restorasi film. Jadi mencari judul-judul film yang selama ini mungkin mereka punyanya dalam bentuk tape gitu ya, digibeta, dan mereka melakukan restorasi dalam resolusi yang lebih tinggi. Jadi bisa diputar lagi di bioskop gitu. Mereka sudah 2 tahun yang terakhir kalau saya tidak salah mulailah gitu mendistribusikan film-film lama ke bioskop. Jadi dalam 1 tahun ya kayak kita bikin di Kinoforum ini, di Filipina juga ada gitu 1 minggu yang festival film-film lamanya Filipina gitu. Di Amerika juga begitu. Kalau di Amerika mungkin udah lebih kompleks ya sistemnya. Jadi setiap studio besar itu kan dulunya punya channel sendiri, sampai akhirnya sekarang terkonsolidasi menjadi library-nya Sony sama Warner. Dan bioskop-bioskop non komersilnya yang kalau di sana kan nggak sekecil ini ya, gede gitu. Bioskop-bioskop non komersilnya itu juga secara rutin bikin film program gitu untuk film-film klasik. Di Itali tempat saya sempat belajar dan bekerja itu jalurnya lebih pada televisi. Jadi stasiun TV nasional, karena kalau di Itali itu film emang aset negara banget gitu. Jadi film-film klasiknya sering sekali diputar di TV publik Rai gitu. Dan hampir di setiap negara bagian itu ada festival khusus gitu untuk muter film klasik yang terbesar di Bologna. Itu contoh-contoh yang saya tahu aja. Kesadaran bangun library-nya udah dari dulu berarti ya? Yang paling duluan ya Amerika, dari tahun 30-an. Menarik sekali kalau yang Amerika tadi ceritanya masing-masing studio punya library sendiri-sendiri, terus lama-lama bisa mengkonsolidasikan library itu gitu. Apakah itu purely komersial atau? Purely komersial. Okay. Kalau yang studio ya? Iya. Tadi sempat Mbak Kiki juga nyebutin tentang pusatnya websitenya IDAC atau YBV sebagai pusat informasi, itu bisa di-share juga Mbak tentang? Ya, memang ada sedikit persinggungan antara YPFI yang intensinya non komersial jadi gini, kita melakukan kegiatan arsip, tapi setelah mengarsip berarti perlu ada akses. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan PT Pusat Film Indonesia. Mereka menyediakan akses website. Nanti di web mereka sedang merevisi websitenya. Di website yang baru itu cita-citanya sebenarnya seperti one stop gitu. Jadi kalau kita kepingin tahu tentang film Indonesia, baik yang komersial maupun non komersial, kita bisa tahu informasinya, termasuk misalnya di mana mengaksesnya, apakah di kanal online, di Hook di mana, atau di Kinoforum atau di mana gitu. Kerja besar, cuman ya sebenarnya enak buat penonton ya. Jadi kita tahu kemana kita harus mengakses film itu. Ya, menariknya memang kan karena diskusi ini memang dimulai dari sudut pandang penonton itu kan, jadinya kayaknya itu jadi salah satu jalur yang menarik gitu nanti ke depannya, kalau kita bisa bikin itu jaringan informasi yang one stop gitu ya, one stop. Jadi semua film gitu ada informasi ya, minimal meskipun rights-nya belum clear semuanya, istilahnya kita tahu film ini bisa ditonton di Hook, film ini bisa diakses di
belum tahu atau apalah, sesuai informasi terakhir. Tapi setiap orang transparan bisa melihat itu tuh kayaknya menarik. Tadi Mbak ya, mau tanya. Halo, saya Dania dari Media Jakarta Group. Sebenarnya pertanyaan saya agak teknis mungkin ya tentang rights itu tadi. Jadi misalnya kan dari pengalaman saya kan kadang-kadang kalau misalnya bikin artikel tuh suka menyematkan atau mengembed klip-klip gitu ya, misalnya dari YouTube gitu. Nah itu kan nggak saya nggak mengubah konten gitu, hanya mengembed aja gitu. Nah tapi pertanyaannya ketika misalkan saya pengen produce video konten gitu yang berisi cuplikan-cuplikan film, misalkan saya bikin profil Asrul Sani atau siapa gitu kan. Nah itu kira-kira apakah saya harus minta izin gitu untuk rights-nya gitu, karena kan kalau misalkan nanya ke atasan kadang-kadang ya udah sih kan media ngapain gitu, mestinya bolehlah gratis gitu kan, karena kalau media atau researcher gitu ya bolehlah gitu, nggak usah minta izin ke siapa-siapa, masa bayar gitu kan. Nah itu kan mungkin kalau misalkan saya ngambil klipnya dari film-film sekarang gitu yang kenal PH-nya, kenal publisisnya, ya udah tinggal minta izin aja gitu. Nah tapi ketika misalkan saya pengen produce konten video yang cuplikannya dari film-film lama yang mungkin PH-nya udah nggak ada gitu kan, dan kalau misalkan di YouTube pun itu udah orang lain lagi gitu, yang user yang nggak tahu siapa lagi gitu yang ngepost videonya. Nah itu gimana gitu teknisnya, apa saya tetap mesti cari dulu untuk minta izin buat rights-nya gitu atau gimana? Pertanyaan bagus. Kayaknya harus langsung dialihkan. Tapi ini interpretasi pribadi gue aja ya. Kalau menurut saya ya harus diurus. Karena kalau Anda mengerjakan itu untuk Jakarta Globe gitu misalnya, ini kan entitas komersil. Jadi selama itu untuk mendukung aktivitas komersialnya Jakarta Globe, ya harus minta izin. Kalau kasusnya untuk studi atau yang lebih penting lagi untuk gini, akses kita ke film Indonesia lama itu kan emang terbatas. Kita aja yang boleh dibilang profesional yang setiap hari emang kerjaannya kita itu belum tentu bisa mengakses film Indonesia apapun yang kita perlukan untuk bekerja gitu. Kalau buat saya, baik dalam kasus film Indonesia maupun dalam kasus film non-Indonesia, memang kanal-kanal seperti YouTube itu sangat berguna gitu. Bukan untuk menikmati filmnya sebenarnya, tapi untuk mendapatkan informasi mengenai filmnya. Jadi misalnya video essay gitu ya? Iya, bukan. Jadi gini, kayak film kayak Pengemis dan Tukang Beca gitu. Itu kan kita belum bisa nonton di TV. Setidak-tidaknya 3 tahun yang lalu kita belum bisa nonton di TV, belum bisa nonton online dan nggak ada DVD-nya. Dan kebetulan waktu itu entah kenapa saya perlu menonton film itu gitu. Jadi saya secara nggak sengaja cari gitu di YouTube dan dapet filmnya. Dalam resolusi yang jelek sekali sih, ini sama sekali nggak adil gitu ya buat filmnya, tapi setidak-tidaknya untuk kebutuhan informasi saya pada saat itu terpenuhi gitu. Nah untuk tujuan-tujuan seperti ini sebenarnya kita juga harus bisa melihat adanya film-film Indonesia di YouTube itu sebagai penunjang ya. Dia kayak pisau bermata dua gitu. Di satu sisi memang karena ada di YouTube, terus barangkali ada sebagian orang yang merasa itu cukup, udah nggak mau beli VCD, nggak mau bayar akses OTT gitu ya, dan cukup hanya menonton di situ aja. Tapi buat orang-orang seperti kebanyakan kita di dalam ruangan ini itu nggak cukup, karena kualitasnya buruk sekali gitu. Gambarnya udah hampir nggak jelas gitu, muka orang aja udah nggak jelas, close up aja suka nggak jelas gitu kan, kepotong seringnya kanan dan kiri, kalau bukan juga atas bawah, credit title nggak bisa dibaca. Terus suaranya apalagi buruk sekali gitu. Jadi kalau buat orang-orang, saya kira semakin canggih penonton Indonesia, dia akan semakin nggak bisa terima tuh konten upload-uploadan YouTube yang asalnya itu dari Betamax atau dari VCD gitu. Cuma kan ini kalau di beberapa negara di dunia, salah satu contohnya Belanda, itu ada pengecualian khusus untuk hak penonton gitu dalam mengolah
mengolah karya atau komoditi yang ada hak ciptanya. Jadi di sini termasuk musik dan film, juga buku kalau saya nggak salah. Jadi kalau di Belanda, sayangnya yang setahu saya itu cuma ada di Belanda hukum ini, namanya fair use. Fair use ini, jadi kalaupun kontennya berhak cipta, selama penonton atau pengguna bisa membuktikan bahwa dia menggunakan seluruh atau sebagian dari konten ini untuk keperluan pribadi. Jadi nggak penting apakah itu untuk keperluan ilmu pengetahuan atau bukan. Jadi keperluannya hanya pribadi saja, dia dimaafkan oleh hukum gitu. Jadi nggak dianggap melanggar. Nah ini beda banget gitu sama misalnya negara tetangganya Jerman gitu misalnya. Kita kalau tadi kan dari ceritanya Mbak Della, kalau misalnya ketahuan nih ada orang yang ngupload film gitu, atau mungkin juga mendownload, saya nggak tahu, itu kan URL-nya itu dikejar gitu ya. Kalau di negara-negara seperti Jerman misalnya, itu lebih parah lagi. Jadi kita udah nggak pakai take down gitu. Pokoknya tahu-tahu ada suatu hari kamu akan dapat surat denda. Ngedownload satu episode film seri itu 1.000 euro dendanya gitu, dan itu ya udah nggak pakai babi bu gitu, berdasarkan nomor serinya modem kita. Jadi dari modem manapun itu di download, surat itu akan datang ke situ gitu. Tapi ini saya agak kurang setuju sih sebenarnya sama aturan yang itu. Saya lebih setuju aturan fair use ini. Dan ada satu lagi aturan yang sebenarnya sangat membantu ya untuk konten-konten online, namanya Creative Commons License. Mungkin udah pada denger juga. Jadi kalau license Creative Commons ini emang diciptakan untuk konten-konten digital supaya dia lebih mudah di-share. Tapi ada syarat-syaratnya gitu. Jadi pertama-tama memang kontennya ini sudah harus berlisensi Creative Commons. Jadi harus kalau Creative Commons itu kan dinyatakan. Dan dia ada search engine-nya sendiri gitu untuk konten ber-Creative Commons. Nanti kalau mau dipakai tergantung license-nya kayak apa, ada misalnya kamu harus menyebutkan nama pembuatnya, atau boleh diubah atau enggak, boleh dipakai seluruhnya atau cuma sebagian, yang kayak gitu-gitunya juga ada ketentuannya. Jadi sebetulnya kita tidak akan pernah terbebas dari ketentuan atau aturan-aturan ya dalam menggunakan atau membagikan satu konten yang ada unsur kreatifnya gitu ya, kemudian berarti ada hak ciptanya. Hanya saja yaitu kita mesti tahu pertama untuk apa itu dilakukan, dan kondisi licensing dari kontennya itu apa gitu. Kalau untuk lagi-lagi kalau untuk keperluan komersial sih menurut saya udah nggak ada tawar menawar ya. Menurut saya harus, bahkan saya sering lihat tuh kalau acara-acara TV gitu, TV-TV yang free to air banyak sekali yang pakai konten YouTube gitu. Itu saya sama sekali nggak setuju, karena TV-TV ini kan dapat iklan, dapat bayaran iklan gitu. Dan dia seperti nggak mau investasi gitu kan di konten yang dia produksi. Menurut saya itu kebiasaan yang sangat-sangat buruk. Jadi jangan, kalau bisa kita sama-sama berjanji gitu ya yang di dalam ruangan ini ya jangan ditiru gitu. Ya begitu. Saya ingin nanya lanjutan nih. Kalau misalnya tuh video essay gitu gimana ya? Kan kadang-kadang suka ngambil sepotong untuk dianalisa apanya, ambil sepotong. Apa dulu? Ini kan jadi bukan hasil akhirnya yang menentukan, tapi niatnya. Oh, oke. Di dalam kasus ini Jakarta Club bisa dianggap sebagai entitas komersial ya? Iya. Oke. Menurut saya iya. Mungkin idealnya harusnya dari institusinya Jakarta Club sendiri atau institusi persnya sendiri juga harus ada yang nge-backup ya, nge-backup untuk itu. Jadi mbaknya nggak kerja sendirian, tapi juga harusnya ada yang bisa yaitu bantu ngurus legal departmentnya harus ngurus gitu, ngurusin izinnya itu bahwa boleh mencuplik sepotong ini untuk itu, segitulah idealnya tentunya. Ada lagi dari teman-teman mungkin?
Udah pada takut semua kayaknya. Ngomongin legal kayaknya udah semakin mungkin ini ya, jadinya memang sebagai penonton yang bisa kita lakukan pertama lebih ke awalnya tentu saja untuk lebih menghargai karya-karya kreatif itu, tapi di sisi lain ada hak untuk mendapatkan akses itu. Mungkin seperti yang Mbak Lisa bilang tadi, ketika penonton sudah canggih nggak akan terima lagi dengan konten-konten yang sembarangan juga gitu, yang gratis tapi sembarangan, gratis minta macam-macam. Jadi lama-lama juga harusnya meningkatkan standar lah gitu, supaya kita bisa demand sesuatu yang legal, dan kalau demandnya banyak ya pasti akan ada juga yang berusaha menyuplainya secara legal gitu. Sama langkah lain yang menarik tadi, pusat informasi yang Mbak Kiki sempat sebut tadi, itu di mana Pak? Di websitenya apa? Websitenya Pusat Film Indonesia itu di idfilmcenter.com, tapi kayaknya sekarang ini lagi masa peralihan. Saya belum tahu, tapi bisa dimonitor aja gitu kapan yang website barunya sudah muncul. Ya, saya menantikan one stop itu, mungkin kalau dipromosikan juga akan menarik Mbak. Lagi kalau mungkin di saat ini kan kayak Indonesian Film Center ya, indonesianfilmcenter.com kan juga mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu, bahwa saya ternyata bisa menemukan informasi tentang film Indonesia. Aksesnya kemana? Lewat situ. Tapi mungkin kurang promo, kurang konsolidasi. Mungkin itu juga yang dari kayak hook itu mungkin bisa, entahlah bentuknya apa gitu. Meskipun konsolidasinya seperti studio-studio tadi bentuknya purely komersial, tapi kalau pada akhirnya menguntungkan publik juga, kenapa enggak? Oke, terima kasih. Mungkin kita masih bisa ini websitenya ID Film Center, indonesianfilmcenter.com, dicatat.